Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, teman-teman. Nah Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Sobat semuanya untuk mereview atau mengulas dari salah satu koleksi yang baru saja saya warangi dan juga sekaligus sudah dalam keadaan diservis untuk warangannya. Tapi Sobat semuanya, yang bikin unik adalah beberapa waktu yang lalu gitu, saya mendapatkan pusaka yang hampir mirip dengan ini di satu orang yang juga sama gitu loh. Saya dulu mendapatkan pusakanya dari orang Ngawi. Jadi salah seorang rekan tosan aji saya dari Ngawi, waktu itu saya melihat, wah ini kok pusakanya bagus ya. Akhirnya saya mahari. Lalu waktu itu saya review. Setelah saya review terus habis itu saya warangi. Nah, dalam proses di servis warangkanya ini ternyata ada salah satu subscriber mungkin atau juga penonton di video saya menanyakan gitu dari Kalimantan. Beliau menanyakan gitu loh, apakah pusaka ini masih ada. Saya katakan dia masih ada memang, tapi untuk di saat ini warangkanya masih dalam keadaan diservis ini Pak. Nggak apa-apa, ini saya mahari berapa, minta berapa, saya minta segini gitu waktu itu. Akhirnya terus sama beliau diambil, tapi saya juga izin, Pak, mohon maaf karena warangkanya masih belum jadi gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah jadi dikirim Mas Tony gitu. Akhirnya terus setelah itu saya kirim. Nah kebetulan gitu Sobat, kemarin itu saya mendapatkan dari orang itu juga, dari teman saya Ngawi itu juga. Saya teringat loh, ini kok keris ini hampir sama dengan keris yang kapan hari saya emarkan ke orang Kalimantan gitu loh. Hanya saja berbeda di warangkanya. Kalau kapan hari saya mendapatkan dari beliau itu warangkanya adalah Ladran Sulu, tapi kalau ini adalah Gayaman Sulu Sobat. Memangnya seperti apa bentuknya Mas Tony gitu. Nah, kalau nggak salah untuk di dapurnya sama, yaitu dapur brojol. Dan untuk di pamornya pun juga sama, yaitu pamor sumur Sinobo. Nah, yang akan kita review, kita nanti akan sedikit belajar tentang apa sih pamor sumur Sinobo itu. Coba kita akan melihat bersama-sama, tapi sebelum itu Sobat, saya ingin menunjukkan kepada panjenengan semuanya bahwasanya untuk di warangkanya ini setelah diserviskan, kemarin itu saya melihat warangkanya kok kayaknya bagus gitu loh. Nah ternyata memang benar, setelah diserviskan warangkanya seperti ini Sobat. Kemungkinan ini adalah kayu Trembalu Aceh. Nah seperti ini. Nah seperti ini Sobat. Keren banget ini. Dan ini di dadarnya ini kalau nggak salah saya melihat ini ada unyeng-unyengannya. Nah ada unyeng-unyengannya di sini. Di sini sama di sini kalau nggak salah. Nah ini Sobat. Coba kita akan melihat bersama-sama ini. Kira-kira seperti apa sih wujud dari pusakanya dan sekaligus pamornya. Kok kata Mas Tony tadi mengingatkan pada salah satu dari dapur yang dulu pernah termahar. Coba kita akan melihatnya ini Sobat. Nah Sobat, ini adalah yang saya maksud. Nah ini untuk di dapurnya ini adalah dapur brojol. Nah ini adalah dapur brojol, tapi untuk di pamornya ini adalah pamor sumur Sinobo. Nanti akan kita buka bersama-sama di buku ensiklopedia keris tentang keterangan pamor sumur Sinobo. Nah ini Sobat, dia bulat-bulatannya seperti ini, di antara pamor, ngulit, semongko atau pulau tirta seperti ini. Nah, dan di bagian ini Sobat, gonjonya ini ada pamor sumber. Nah, bulatan-bulatan seperti ini, dia bulat-bulat banyak seperti ini, yang lebih dari satu. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Bisa dikatakan pusakanya bagus ini. Karena apa? Karena memang dari pamornya, tampilan pamornya ini adalah pamor yang bisa dikatakan cukup langka, yaitu pamor sumur Sinobo. Nah, coba akan saya balik untuk kameranya Sobat biar panjenengan bisa melihat keindahan dari pamornya, sekaligus kita nanti juga akan belajar bersama-sama. Saya akan menunjukkannya di buku tentang keterangan pamor Sinobo dan juga nanti tentang unyeng-unyeng yang ada di dadarnya ini. Oke Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas keindahan dari seni tosan aji Nusantara, seni tempa dari budaya nenek moyang kita dahulu Sobat. Nah coba kalian amati ini.
Ini adalah dapurnya dapur brojol, dan untuk di pamornya coba kalian amati, pamornya tertata sangat bagus sekali ini sobat. Nah, ini adalah pamor sumur Shinobo. Nah, ini ada bulatan-bulatan seperti ini. Nah, di antara pamor-pamor seperti kayak kulit semongko. Nah, bulat-bulatannya kayak gini. Yang bikin saya heran adalah dulu saya mendapatkan dari teman saya Ngawi ini juga pamornya seperti ini sobat. Nah, yang sudah termahar ke Kalimantan itu, dan ternyata gitu, saya kapan hari mendapati lagi lewat beliau juga pamornya juga hampir sama seperti ini, pamor sumur Shinobo. Dan untuk di dapurnya sendiri, saya ingat saya pun juga dapur brojol. Nah, untuk di bagian gonjonya kalian amati ini sobat. Ini bulat-bulatan seperti ini kayak udan mas, bentuknya seperti kayak udan mas. Nah, ini yang dinamakan pamor sumber sobat. Nah, coba ini bentuknya bulat-bulat seperti ini. Nah, di bagian wuwungannya pun juga ada ini sobat. Nah, bagian wuwungannya pun juga ada. Itulah kenapa saya sangat meyakini bahwasanya ini adalah salah satu dari karya yang luar biasa sekali yang dibuat oleh para empu zaman dulu. Nah, untuk di keindahan dari warangkanya coba kalian amati ini. Ini warangkanya pun juga tidak kalah bagusnya. Nah, ini adalah warangka yang saya dapatkan berbarengan dengan kerisnya ini sobat. Hanya saja ini sudah diservis, dan untuk di bagian ini diberi hiasan kain bludru merah seperti ini untuk menambah keindahan dari warangkanya. Nah, sangat menyenangkan sekali ini. Nah, oke. Untuk melihat dari bilahnya, kita akan lanjutkan lagi untuk keterangan di buku ensiklopedia keras ensiklopedia keris yang membahas tentang pamor sumur Shinobo sobat. Nah, di sini coba saya akan bacakan. Sumur Sinaba atau Shinobo adalah salah satu bentuk pola pamor yang gambarannya menyerupai bulatan-bulatan atau lingkaran bersusun berderet dari pangkal ke ujung bilah. Ke ujung bilah. Bulatan-bulatan itu tidak selalu sama besarnya. Jarak antara satu bulatan dan lainnya tidak sama. Di antara bulatan-bulatan itu tersebar pamor Pulo Tirto atau pamor Woswutah, dan pamor ini tergolong pamor rekan karena pembuatannya harus dirancang lebih dahulu oleh sang empu. Oleh sebagian pecinta sebagian pecinta keris, pamor ini dianggap mempunyai tuah untuk mendatangkan rezeki. Siapa saja dapat memiliki keris atau tombak dengan pamor sumur Shinobo karena pamor ini tergolong tidak pemilih. Nah, ini adalah bentuk pola dari pamor sumur Sinaba atau pamor sumur Shinobo ini. Nah, bulatan-bulatan seperti ini. Nah, itu sobat. Nah, bulatan-bulatan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Coba untuk di selanjutnya kita akan membuka di buku pamor. Kita akan melihat keterangan dari pamor sumber sobat. Nah, ini bagi sobat semuanya yang sudah memiliki buku pamor, silakan kalian buka. Nah, ini adalah yang dinamakan pamor sumber. Nah, pamor sumber seperti pamor wenih. Nah, kalau pamor wenih dia cuma satu. Nah, ini adalah keterangan dari pamor wenih. Dia mirip udan mas, tapi setiap sisinya hanya ada satu atau dua bulatan. Nah, kalau untuk di pamor sumber dia ada banyak bulatannya. Seperti pamor wenih hanya bulatannya paling sedikit ada 3. Nah, paling sedikit ada 3 seperti gambar di atas. Nah, seperti ini. Tuahnya sama dengan pamor udan mas. Tuahnya berkisar pada hal-hal kerejekian sobat. Nah, seperti itu. Ini adalah pamor sumber. Nah, sangat indah dan sangat menyenangkan sekali. Apalagi sudah dalam keadaan bersih seperti ini sobat. Ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, sampai ke tingkat wuwungan gonjonya pun juga ada pamor sumbernya. Nah, seperti ini. Ini saya sangat meyakini bahwasanya ini adalah salah satu dari pusaka yang berkualitas gitu. Nah, setelah dari
pamornya, lalu juga dari pamor yang ada di Gonjo. Coba saya ajak kalian untuk melihat keterangan tentang mistik jejeran atau unyeng-unyeng yang ada di deder atau yang ada di handle sobat. Nah, coba kalian amati. Di sini ini adalah ada unyeng-unyengnya. Nah, kalau unyeng-unyeng seperti ini, coba kita akan melihat di dalam keterangan buku Keris Jawa antara mistik dan nalar. Coba di sini ada salah satu keterangan tentang unyeng-unyeng yang namanya gembol. Nah, ini adalah unyeng-unyeng gembol dan keterangannya di sini, sobat. Nah, ini bila di bagian samping bungkul kiri kanan atau keduanya gitu, bisa di kiri atau bisa di kanan atau bisa di kedua-duanya terdapat unyeng-unyeng, maka hal itu disebut gembol, seperti gambar 6.19 seperti ini tadi, gambar 6.19. Nah, sering dipercaya bahwa unyeng-unyeng ini dapat mendatangkan sifat pandai, menyimpan rahasia, dan juga berhemat. Jadi untuk di pemiliknya, itu pemilik dari keris dengan dederan yang ada unyeng-unyeng gembol seperti ini dipercaya bahwasanya pemiliknya ini dapat mendatangkan sifat pandai, menyimpan rahasia, dan juga pandai berhemat. Seperti itu sobat, di dalam keterangan buku Keris Jawa antara mistik dan nalar. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Dalam hal ini adalah dapurnya dapur brojol, pamornya adalah pamor sumur Sinobo. Di bagian gonjonya ada pamor sumbernya, dan di dedernya ada motif deder dengan unyeng-unyeng gembol. Bisa disimpulkan, bisa saya simpulkan, pemilik atau pemesan dari pusaka ini mungkin zaman dulu adalah beliau menginginkan sebuah kemudahan di dalam mencari sandang pangan, di dalam mendapatkan rezeki. Jadi apa ya, bisa dikatakan itu dalam mencari rezeki itu agar dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, mungkin seperti itu. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula di dalam belajar babakan tosan aji Nusantara. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan, dan juga mencintai budaya tosan aji Nusantara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.